otomatis tegangan tali pada setiap tali yang sama nilainya sama. Maka ini ada T1 katakanlah, ini juga ada T2 Bapak katakan. Tapi nanti nilainya pasti akan sama karena talinya sama. Maka ini Bapak kasih nama T1 saja. Kemudian Bro, ini 5 kilo pada katrol juga ada tali ya. Ini Bapak katakan sebagai T. Sampai di sini mudeng? Mudeng, Pak. Louis Effendi, kalau misalkan bidangnya itu Bapak kasih katrol, bidang datarnya itu Bapak kasih bidang miring kasar, maka ada gaya gesek nggak? Ada, berarti kalau misalnya ada bidang miring kasar. Kalau gaya gesek pada 3 kilo, berarti arahnya kemana? 3 kilo. Sebentar, coba saya pikirin. Tergantung kalau alfanya taruh di mana. Matamu kurang gue kematke kok, Le. 3 kilo kan bergerak ke kanan kan? Ya. Gaya geseknya pasti ke kiri dong. Ke kiri, iya. Nah, kalau pada yang 2 kilo, ini kan bergeraknya ke kiri ya. Kiri, jadi gaya gesek ke kanan. Ke kanan. Deal ya, kalau ada gaya gesek ya. Deal. Kalau sudah kalian itu menggambarkan gaya yang bekerja pada benda, sekarang kita cek dulu. Apakah percepatan setiap bendanya sama atau berbeda? Itu penting. Oke? Ya. Yang pasti, teman-teman semua, kalau massa bendanya itu berbeda-beda, ketika ini sistemnya itu katrol, maka percepatannya juga akan berbeda. Maka hal yang perlu kita lihat begini. Percepatan balok 3 kilo, ini kita misalkan sebagai A3 misalkan. Percepatan 2 kilo ini sebagai A2. Percepatan 5 kilo ini sebagai A5. Kata kuncinya apa? Si Jerome Asido. Hadir Jerome Asido? Percepatan pada kasus di sini apa? Kata kuncinya. Kamu lihat. Percepatan balok A5 itu sama dengan setengah daripada percepatan A2 ditambah A3. Ini kata kunci berikutnya. Sip. Nah, kalau sudah sekarang langsung kita lihat. Bapak ke slide 2. Pada balok 3 kilo berarti sigma F-nya sama dengan M3 dikali A3. Maka gaya yang bekerja pada 3 kilo apa? Jerome Asido. Matamu lihat gambar Bapak. Slide 1. Ya. Balok 3 kilo iki matamu ku ora ngematke kok kowe iki lele. Sing serius nek Bapak. Berarti T1 sama dengan apa? T1 sama dengan 3 kali A3. Betul? Sekarang pada balok 2 kilo. Sigma F-nya berarti Bapak punya M2 dikali A2. Gaya yang bekerja pada 2 kilo apa Le? Matamu ditelok Le. Piro? T1 sama dengan 2A2. Sampai di sini mudang? Kan tali yang sama. Tali yang sama, massa katrol diabaikan, pasti tegangan talinya sama. Deal? Anak kesayangan senior. Bernardinus Johnson. Hadir Bernardino? Hadir, Bapak. Oke. Kamu lihat pada benda 5 kilo, Le. Berarti mana? Balok 5 kilo berarti Bapak punya sigma F sama dengan M5 dikali A5. Jumlah gayanya apa? Lihat slide yang pertama punya Bapak. Halo? Ya. Lihat. 50 ke bawah, T ke atas. Bergeraknya pasti ke bawah. Berarti Bapak punya
50 mente. 50 mente sama dengan masanya pirole? 5 kilo. 5 dikali A5. Sip. Ya, Pak. Bernardinus Johnson, kalau sudah ketemu persamaannya, Le, sekarang kita cari dulu perbandingan A1 dan A2. Gimana, Her, caranya? Nggak usah bingung. 3A3 sama dengan 2A2. Berarti A3-nya sama dengan berapa, Bernardinus Johnson? 2/3. Hai? 2/3 A2. A3 kok. Berarti 2/3 A2. Sip. Kamu juga punya A5 ini setengah A2 tambah A3. Bapak ganti di sini. 50 mente akan sama dengan 5 dikali setengah A2 tambah A3. Sampai di sini mudeng ya? Ya, Pak. Nah, sekarang 50 mente sama dengan 2,5. Bapak ganti 2/3 A2. Bapak nulisnya kebalik. A2 ditambah 2/3 A2. Sampai di sini mudeng? Ya, Pak. Yes. Benar. Loh, matamu kan didelok. Ini kan T1, ini kan T1. T1 sama dengan T1 dong, Bro. Halo? Siapa? Oh ya, A5 itu tetapan. Ya. Sip, sampai di sini. Nah, sekarang kamu lihat slide Bapak yang pertama. Lihatlah pada katrol di sini. Lihat ini, Le. Teman-teman semua, ini pasti ada T1 aksen ke atas, ini ada T1 aksen ke atas. Ini ada T aksen. Itu bekerja pada sistem katrol itu. Ingat katrol diabaikan, masanya. Kalau masanya itu diabaikan, berarti Bapak punya nilai T aksen itu sama dengan T1 aksen tambah T1 aksen. Berarti T-nya itu Bapak punya 2T1. Atau ini T aksen dulu, T sama dengan 2T1. Sampai di sini mudeng? Mudeng, Pak. Nah, saiki Le, kamu kembali ke persamaan Bapak. Bapak punya 50 min 2T1 sama dengan, buka kurungnya Le. Bapak sekarang punya 5/2, ini kan Bapak punya 5/3 A2. Betul, Bro? Halo, mudeng? Iya, Pak. Nah, T1-nya kamu kan kita punya A2 ya, T1 diganti sebagai A2. Berarti 50 min 2 dikali 2A2 sama dengan 25/6 A2. Betul? Ya. Berarti 50 sama dengan 25/6 A2 ditambah 4 A2. Bisa beresin sendiri sampai di sini? Oh, ya bisa. Nanti kamu ketemu A2-nya berapa meter per sekon kuadrat. Kalau udah ketemu A2, cari A3, ketemu meter per sekon kuadrat. Kalau udah ketemu, cari A5. Habis itu masukin ke persamaan T1, dapat tegangan talinya. Terus masukin pada T, 50 min T sama dengan 5A, dapat. Sampai di sini mudah? Ya, mudeng, Pak. Berarti secara itu yang penting kalau misalnya jenis katrol bergerak itu sifat khasnya itu bendanya dia bakal ngalamin setengah dari percepatan dari yang lain ya berarti, Pak. Yang katrol bergerak. Yes. Kalau ada katrol percepatannya menjadi separuhnya. Tapi kalau katrolnya diam hanya satu kan percepatannya sama. Iya, Pak. Mudeng, Pak. Anak paling jenius yang kedua, Raifata hadir? Hadir, Pak. Ngerti, Le? Ngerti, Pak. Mantap. Soal berikut. Bapak sekarang ini proses konduksi. Ya. Jadi luas penampang batang A, B, C itu sama. Luas penampang A, B, C sama.
Bapak sekarang ketiga batang itu Bapak sambung-sambung. Saling bersentuhan. Ini batang A, ini batang B, ini batang C. Sampai di sini kelihatan mudah? Nah, batang A ini panjangnya 30 cm, batang B panjangnya 40 cm, batang C katakanlah Bapak punya 60 cm. Sip. Konduktivitas daripada batang A ini 2K. Yang B K, yang C adalah 3K. K itu koefisien konduktivitas termal daripada batang. Konduktivitasnya makin tinggi, makin mudah menghantarkan kalor. Maka besi dibanding kayu kan lebih cepat panas besi dibandingkan kayu. Nah, teman-teman semua, ini Bapak punya suhu 20 derajat Celcius pada ujung batang A. Pada salah satu ujung batang C, Bapak punya 120 derajat. 120 derajat. Di persambungan antara logam A dan B, ini ada suhu T1. Pada B dan C, ini ada suhu T2. Derajat Celcius. Nah, yang menjadi pertanyaan apa kira-kira Louis Gunawan? Louis Gun? Ya Pak. Kira-kira soal ini yang ditanya apa? Rasa bingung. Tentukan suhu pada T1 dan T2. Artinya suhu di titik persambungan antara A dan B dan juga B dan C. Nah, Bapak mau tanya sama anak paling cerdas, yaitu si Lionel Hartono. Hadir? Ada Pak. Lionel Hartono hadir? Iya Pak, halo Pak. Mana suaranya? Halo Pak. Oke, kok kameramu mati Lionel? Lionel, kata kuncinya boleh? Gak usah bingung. Kata kunci menyelesaikan soal ini adalah bahwa 120 derajat itu suhunya akan lebih tinggi daripada T2. T2 itu lebih tinggi daripada T1, sedangkan T1 lebih tinggi daripada 20 derajat Celcius. Ini kata kunci yang pertama. Yang berikutnya adalah ini pada zat padat. Kalau pada zat padat berarti nilai hantaran kalornya itu bergantung sama apa? Lionel Hartono. Bergantung pada apa? Sisi mana yang lebih panas ya Pak? Apa? Sisi mana yang lebih panas ya? Nggak dengar aku, kurang keras. Sisi mana yang lebih panas ya Pak? Sisi mana dengkulmu itu, kamu itu. Nek ra ngerti, Heru Pambudi saya nggak ngerti gitu loh. Jangan bikin malu Pak Modes kamu. Nanti Pak Modes ini lebih jago dari Bapak. Saya mentornya Pak Modes itu dulu. Lionel, nek ra ngerti ki Pak ra ngerti, jangan ngarang. Nah teman-teman semua, hantaran kalor pada konduksi Q per T itu adalah bergantung K, koefisien konduktivitasnya, luas penampang dan perubahan suhu berbanding terbalik dengan panjang. Ini yang paling penting. Nah teman-teman semua, kalau kamu sudah tahu ini, ingat, Q lepas sama dengan Q terima. Artinya apa? Hantaran kalor pada A akan sama dengan hantaran kalor pada B. Hantaran kalor pada B sama dengan hantaran kalor pada C. Kasih waktu 2 menit untuk mencoba. Adiatama, hadir? Adiatama hadir? Hadir Pak. Laporan dulu. Kemarin kok nggak datang ke sekolah ngapain? Saya sakit Pak.
Oh sakit. Lu kok ikut Bapak kalau sakit? Ya, sudah sembuh Pak hari ini. Oh sudah sembuh. Ya sudah. Yuk, nggak usah bingung. Kasih waktu 2 menit untuk mencoba ya. Rafael Agni mau mencoba dijambut Bapak juga boleh kok. Dipersilahkan. Rafael Agni. Oke, Pak, oke. Kamu ingat ya, atau nulisnya dijambut Bapak yang keempat juga boleh. Kata kuncinya adalah di sini, Bro, kamu tinjau antara A dan B, maka Ki A per T sama dengan Ki B per T. Kemudian kamu tinjau juga antara B dan C. Ki B per T sama dengan Ki C per T. T ini waktu ya, Le. Harus bisa bedakan T kecil waktu, T besar itu suhu. Sip. Sip, yakin wah? Yuk, sekarang Bapak lihat batang A dan B. Kalau Bapak punya batang A dan B, berarti Ki A per T sama dengan Ki B per T. Bapak punya apa, Le? KA kali penampang A dikali delta T per LA sama dengan KB kali A delta T per LB. Le, penampangnya sama, Bapak coret ya, Le. Terus KA-nya tadi Bapak punya 2K, KB-nya itu K. Ini 2K, ini K. Delta T daripada logam A itu berarti T1 min 20. Sedangkan pada logam B itu Bapak punya T2 min T1. Hati-hati ya, delta T itu suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Dibagi panjang A-nya Bapak punya 30, panjang B-nya Bapak punya 40. Bapak coret K-nya. 30 sama 40 dicoret. Terus dikali silang. Bapak punya 8T1 min 8 dikali 20. 160 sama dengan 3T2 min 3T1. Goyang ke sana. Min 160 sama dengan 3T2 min 11T1. Betul, Rai Fatah? Betul Pak. Sekarang matamu didelok le B dan C. Caranya sama. KB per penampang A ini delta T per LB akan sama dengan KC per dikali penampang A kali delta T per LC. KB ini tadi Bapak punya berapa, Le? Punya K ya? Ini K, terus KC-nya Bapak punya 3K. Delta T yang B tentu Bapak punya T2 min T1. Kemudian panjangnya Bapak punya 60. Sedangkan perubahan suhu logam C itu berarti 120 min T2. Dibagi dengan panjangnya Bapak punya 60. Bapak coret. K-nya juga Bapak coret. Ini boleh coret lagi ya. Ini 2, ini 3. Sip. Kali silang. 3T2 min 3T1 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikali 120, berapa? 720 min 6T2. T2-nya goyang ke sana. 9T2 min 3T1 sama dengan 720. Ini persamaan yang kedua, eliminasi. 1 dan 2. Ketemu T2 dan T1. Sampai di sini mudeng? Halo? Sip. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak?
Tidak ada? Yakin? Kalau tidak ada, Bapak punya kasus demikian. Pak ATS mau menembak burung. Ya, dia punya senapan. Nah, senapannya itu dia sambil tiduran di atas tanah, begitu ya. Jadi kalau ini Bapak gambar, senapan Pak ATS itu kecepatannya 100 meter per sekon. Dia sudutnya alfa. Nah, di depan dia pada jarak 100 meter, ini ada tiang listrik. Oke? Nah, tiang listrik itu tingginya adalah 90 meter. Tingginya 90 meter. Nah, di pucuk atau di atas tiang listrik itu ada burung. Nah, ini ada burung. Nah, teman-teman semua, yang menjadi pertanyaan adalah berapa sudut elevasi tembakan peluru Bapak ATS agar tepat mengenai burung. Mengenai burung. Teman-teman semua, ini adalah konsep mengenai gerak parabola. Gerak parabola yang paling penting apa, Pak? Di dalam arah mendatar itu pasti gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Tetapi di dalam arah vertikal itu pasti diperlambat. Maka ada GLBB diperlambat. Kasih waktu lagi 2 menit untuk mencoba. Samuel Budiman siap-siap. Oh ya, misi Pak. Ini perasaan caranya sama yang soal basketball yang kemarin ya Pak, yang detail. Anak pinter, super jenius. Lanjutkan. Kalau kamu sudah paham. Jadinya pertamanya yang saya mau ini, pertama saya pakai V0 cos itu untuk mencari VX. VX-nya nanti kita bisa pakai buat nyari jarak waktu yang digunakan untuk menempuh sampai 90 meter itu Pak. Lalu itu nanti tinggal bisa pakai ke arah itu T-nya. Nah, cara cari waktunya bagaimana? Nah itu harus dihitung secara manual Pak. Ya coba, aku nulis. Oh iya, bentar. Saya ambil dulu itu pentapnya. Saya ambil dulu pentapnya Pak, belum saya pasang sebenarnya. Oh, kamu mau nulis sendiri? Ya, iya sih. Oke, silakan. Kata kuncinya sederhana, Le. Sumbu X ini pasti GLB, maka X itu VX kali T. Sumbu Y-nya pasti GLBB diperlambat, maka ketinggian itu V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Bernardino Johnson hadir? Bernardino Johnson hadir? Matamu didelok, Le. Apakah burung itu akan mengenai atau dikenai peluru pada titik tertingginya? Pada titik tertinggi apa tidak? Bapak tanya. Oke, iya Pak. Keras? Iya Pak. Jangan pernah sekali-sekali kamu mikir bahwa pada titik tertinggi burung itu kena. Belum tentu. Tetapi lintasan yang ditempuh oleh peluru, kemungkinan pertama pasti begini. Oke? Atau bisa juga lintasannya begini. Jadi peluru itu saat mengenai burung, kemungkinan pertama saat dia bergerak ke bawah, atau masih dia bergerak ke atas. Jadi tidak selalu pada titik tertinggi. Oke, Bernardino? Oke, Pak. Nah, ini sudah dikerjakan. Yang kemudian adalah waktu pada sumbu X dan sumbu Y itu selalu sama. Itu kata kuncinya. Bagus, Effendi. Min, yes. Ini berarti memang anak cerdas.
Yes. Hati-hati ya bro, ingat Bu Ari Krisnawati, guru matematika paling jagoan, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Kamu terus Bapak bagi cos, maka sin kuadrat per cos kuadrat. Tan kuadrat theta plus 1 sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Maka 1 per cos kuadrat theta diganti dengan tan kuadrat plus 1. Lanjutin Effendi. Oh, AC-nya itu dimatiin kok pantesan panas. Effendi, Iya, Pak. jangan nulis dulu biar Bapak kecilin. Oh iya, sip. Dah, lanjutin. 1 per cos kuadrat diganti tan kuadrat theta plus 1 ya. Ah ya, ini pakai sifat ini kan sama aja 5 sekan kuadrat theta kan. Jadi ini nanti bisa saya ubahin jadi bentuk gini, Pak. Jadi 90 sama dengan 100 tan theta min 5 kali tan kuadrat theta plus 1. Ya, buka kurungnya. Dibuka kurungnya kan ya. Nah, Ini min ya. Jadi harus saya tutup min. hati-hati. Ya. Nanti ini jadi ini nih. Pemisahan. 5 tan kuadratnya goyang ke kiri. Karena di depan X kuadrat kan nggak boleh Negatif negatif kan ya. Jadinya ini 5 Itu tan kuadrat theta min 100 tan theta plus 95 sama 0. Nanti ini pakai pemisalan. Atau enggak ini kita bisa bagi 5 sederhanain dulu. kali. Bagi 5 dulu. Bagi 5 dulu. Oke. Berapa yang dijumlah itu min 2 kali itu 19. Maka Bentar, Bapak ini- punya Oh, ini saya bikin di halaman kedua ya kali. Ini enggak, atau enggak saya bikin kiri aja deh. di sini aja, di sini aja. Nah, di tempat yang kosong. Ya. Kan Jadinya- boleh begini kan. Tan theta min 1 dikali tan theta min 19 sama dengan 0, betul? Ya. Maka tetanya kan 1, yang nilainya 1 itu kan 45 derajat. Tetapi yang 19 ada tidak? Enggak ada. Matamu, mata Tonyo, wegi, jangan bikin malu guru matematika. Tan 90 itu kan infinite. Oh betul? iya, infinite. Aduh, ada Effendi, bikin malu Pak Wali aja kamu itu. Kalau sin dan cos itu baru nilainya sama dengan 1. Oke, Le? Oh iya, lupa. Makanya kamu itu, maka tetanya nanti ada 2 ya. Pakai kalkulator, Arkes, tan 19. Itu yang tahu hanya Tuhan Yesus. Bapak nggak tahu. Ah iya, bentar. Saya Effendi? ambil kalkulator dulu, Pak. Masih ada di tas soalnya. Apa? Ini lagi ambil kalkulator saya, Pak. Oh ya sudah, urusanmu, bukan urusan Bapak. Ya, Bapak ke slide 6 ya. Bapak ke slide 6. siap. Bapak sekarang punya kasus begini. Pada persegi ABCD dengan sisi katakanlah 20 cm. Sisinya 20 cm. Oke, Le? Pada gambar berikut, pada beberapa
titik sudutnya ini terdapat muatan. Jadi kalau Bapak gambar, nah ini Bapak punya A, B, C, D. Pada muatan A, ini terdapat muatan plus 2 mikrokulom. Pada titik C, ini ada muatan yang sama. Plus 2 mikrokulom. 2 mikrokulom. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak adalah kira-kira begini. Agar pada titik B itu medan listrik itu sama dengan 0, maka tentukan jenis dan besar muatan di titik D. Oke? 2 menit lagi nanti anak paling setia itu adalah si Gregorius Han. Hadir? Gregorius Hadir, Hans Pak. hadir? Hadir, Pak. Oke, habis ini bagianmu ini ya. Kasih waktu Bapak 2 menit. Ingat, medan listrik kita pakai persamaan apa? E kaki per R kuadrat. Sip. Mudeng ya? Silahkan dicoba. Lionel Kusuma Hartono masih ikut? Masih, Pak. Mudeng apa ora, Le? Mudeng, Pak. Pinter. Wah, bahaya nih, Bro. Masih batuk-batuk ini. Yuk, siapa tadi? Hans. Bapak mau tanya. Kata kuncinya, Han, ini kan medan listrik di titik B 0. Maka kamu harus gambarkan medan listrik di titik B itu seperti apa. Kalau muatannya itu positif, maka titik yang berada di sekitarnya, arahnya itu mendekati atau menjauhi muatan itu. Menjauhi, Pak. Menjauhi. Maka kalau Bapak di titik B, muatan A, maka medannya akan ke kiri apa ke kanan? Ke Halo? kanan ya, Pak. Ke kanan. Pinter. Sedangkan yang C, medannya akan menuju C atau menjauhi C? Menjauhi, Pak. Menjauhi. Nah, pertanyaan Bapak, nilai EA sama dengan EC enggak, Le? Kenapa sama? Muatan A dan C sama? Sama, Pak. Jarak A dan C sama? Sama, Pak. Berarti Bapak punya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, betul, Le? 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Kenapa Bapak min 1, Le? Itu senti Bapak jadikan meter. Maka Bapak punya berapa, Hans? 9/2 dikali 10 pangkat 11. 5. Kurangi 5 berapa? 5 ya? Newton per kulom. Sip.
pertanyaan Bapak berikutnya, Hans. EC dan EA itu saling tegak lurus nggak? Iya, Pak. Maka jumlahnya berapa? Ini kan Bapak punya E aksen bukan? Betul? Iya, Pak. Nilai E aksen itu pasti EA kuadrat ditambah EB kuadrat. Betul ya? Iya, Pak. Berarti kan Bapak punya 9/2 akar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Betul nggak? Iya, Pak. Nah sekarang pertanyaan Bapak. Agar titik di B itu medan listriknya itu sama dengan 0. Maka pada titik B harus dilawan medan listrik yang nilainya sama dengan E aksen. Betul ya? Iya, Pak. Maka medan di titik D harusnya harus menuju D atau menjauhi D. Menuju D, Pak. Kalau menuju di D, maka muatan di D harus positif negatif. Negatif. Pintar. Ini harus negatif. Mudeng ya, Le? Nah, sekarang baru kita lihat besarnya. Bagaimana mencari besar? Nggak usah bingung-bingung. Kalau ED sama dengan E aksen, itu pasti sama dengan 0 nggak? Iya, Pak. Atau kalau kamu, kenapa bisa sama? Karena begini. Sudut yang dibentuk antara EA dan E aksen kan 45 derajat. Sudut ini juga 45 derajat kan? Nilainya sama. Karena kalau nanti nilai EA dan EC itu tidak sama, sudutnya nggak 45, harus kita uraikan lagi. Maka teman-teman semua, karena sudutnya sama, berarti ED dan EC itu segaris. Saling berlawanan arah. Maka teman-teman semua, nilai ED pasti sama dengan E aksen. Nilai ED-nya kamu ganti apa, Hans? 9 kali 10 pangkat 9, betul? Dikali muatan D, jaraknya A ke D menjadi berapa, Hans? 20 akar 2, Pak. Berapa? 20 akar 2. Enggak dengar, Bapak. 20 akar 2, Pak. Oke. 20 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Betul ya, Le? Akan sama dengan 9/2 akar 2 kali 10 pangkat 5. Maka muatan D-nya akan ketemu. Coulomb. Sampai di sini mudeng? Deal? Paham? Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Oh, nek do meneng wae kabeh ya berarti udah pada ngerti. Vittorio paham? Oh, tidur. Raifata paham? Pak. Kowe ngerti, Le? Paham? Ngerti apa ora? Mudeng, mengerti? Yes. sih Pak. Silakan, Jerong. Oh, gini. Tanda plus minus pada muatan itu kamu pakai, kamu masukin dalam perhitungan kalau ditanya potensial dan energi potensial. Karena dia penjumlahannya skalar. Tetapi kalau medan listrik dan gaya Coulomb, nilai positif dan negatif pada muatan itu hanya untuk menggambarkan gayanya. Kalau muatan itu, ya. Nah iya, kalau muatannya itu sejenis, maka tolak menolak. Kalau dia itu tak sejenis, baru tarik menarik. Bingung? Jerome bingung?
Atau sudah mudeng atau belum? Hah? Mudeng belum? Kalau belum bingung, kalau masih bingung, ngomong Bapak kasih contoh. Persegi ABCD. Ya. Dengan sisi misalkan 10 cm. Ini sekarang ini A, B, C, D. Ini Bapak punya muatan 2 mikrokulong, Bapak punya muatan plus 4 mikrokulong. Ini Bapak punya muatan min 2 mikrokulong, ini Bapak punya muatan plus 4 mikrokulong. Di sini, di pusat persegi, ini ada muatan katakanlah 1 mikrokulong. Jika di pusat persegi ABCD terdapat muatan 1 mikrokulom, tentukan gaya kulom yang dialami oleh muatan 1 mikrokulom. Rasa bingung. Pertanyaan Bapak. Maka jarak muatan D ke 1 mikro, A ke 1 mikro, B ke 1 mikro, C ke 1 mikro, nilainya sama atau berbeda? Jerome Asido. Duh, matamu kurang runumat ke soal kok le. D ke titik ini, C ke titik 1 mikro, 4 ke 1 mikro, 2 ke 1 mikro itu jaraknya sama atau berbeda? Nilainya sama dengan berapa? Hai? Setengah diagonal enggak? Kalau sisinya itu 10, 10, maka diagonalnya kan 10 akar 2, betul? 5 akar 2 cm. Sip. Kalau sudah begini, Le, langkah yang berikutnya adalah gambarkan gaya yang bekerja. Sekarang Bapak tanya, antara muatan A dan D, antara muatan 1 dan D, itu tandanya muatannya sejenis atau tak sejenis? Kalau sejenis tolak menolak atau menarik? Kalau menolak itu menuju muatan atau menjauhi muatan? Maka ini Bapak gambarkan FD. Sepakat ya? Nah sekarang yang gambar muatan A. Gaya oleh muatan A. Senama apa tak senama? Plus-plus atau plus-min? Maka tarik menarik tolak menolak. Berarti FA-nya naik, boleh? Nah sekarang berikutnya antara B dan pusat plus-plus atau min plus. Kalau plus-plus berarti menjauhi ya. Menjauhi B. Berarti ini FB. Betul Mas? Nah sekarang yang titik C. Itu muatannya plus min ya. Kalau plus min berarti tarik menarik atau tolak menolak. Ya, berarti gayanya berapa? Ke arah C. Sip.
Berarti Bapak punya apa? Ora usah bingung, Le. FB sama dengan FD enggak? Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 1 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sip. Nah, sedangkan FA itu sama dengan FC enggak? 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat min 6, 1 kali 10 pangkat min 6, 5 akar 2 kali 10 pangkat 2. Yes. Siapa yang ngomong? Sudah? Nah, Le, biasanya sumbu X itu kan mendatar. Sumbu Y kan vertikal kan? Nah, sekarang itu diputar sehingga sumbu X sejajar dan Y sejajar dengan diagonalnya. Sip. Bapak masih punya berapa menit? Tapi Bapak tanya. Sampai jam 10.30, Pak. Oke. Berarti teman-teman semua kalau sudah begini, Le, langsung beresin dong. Fx-nya sekarang itu ada FD min FB. Betul, Jerome? Sedangkan FY-nya itu Bapak punya apa? FA tambah FC, betul? Berarti nanti sama dengan 2F ya. Maka F totalnya kan sama dengan 2F itu. Ini dengan catatan FA sama dengan FC dimisalkan F gitu. Hitung sendiri ya, Bro. Mudeng? R-nya itu dapat dari mana sih, Pak? R-nya Griffin. Yo. Le, Ya. habis ini tak tukar ke Samsu ya. Aduh. Kowe iki ngrokok dhisik kono. Ya. Bapak punya begini. Ini 10 cm, ini 10 cm ya, Le? Ya, Pak. Diagonalnya ini kan 10 akar 2, betul? Betul. Nah, titiknya itu di perpotongan diagonal, Le. Oh, tengah-tengah maksudnya dibagi dua gitu. Pinter. Oh, oke. Kasih, Pak. Maka ini 5 akar 2, ini 5 akar 2. Mudeng? Mudeng, Pak. Maka Samsu dulu, baru biar encer dong. Sip ya? Ya, Pak. Nek ngitung urusanmu loh, Bapak nggak mau urus. Sip? Oke. Nah, sekarang Bapak punya contoh demikian misalkan. Dua benda A dan B ini bermassa masing-masing 2M dan M kilogram. Nah, benda A ini digantung dengan tali yang panjangnya adalah L meter. Sedangkan benda A, berarti benda B, benda A digantung dengan tali L meter, sedangkan benda B itu menumbuk bola A dengan kecepatan 2V meter per sekon. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, oke? Berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh A.
Jadi kalau ini Bapak gambar, ini ada benda A, ini ada benda B, ini bergerak ke sana, kecepatannya 2V. Massa benda A ini adalah 2M kilogram, massa benda B adalah M kilogram. Oh, rasa bingung. Kenapa Bapak katakan? Hal yang pertama harus kamu ingat adalah silahkan kalian mencari kecepatan bola A setelah ditumbuk oleh benda B dulu. Mencarinya pakai apa? Valeri Antoni. Valeri. Oke. Bernardino Jason masih hadir? Iya. Mencarinya pakai apa, Le? Mencari kecepatan B setelah tumbukan pakai apa? Yes, maka yang pertama harus kamu lakukan adalah silahkan cari kecepatan B. Dari mana? MAVA ditambah MBVB. Tentu sebelum ditumbuk, kecepatan B-nya berapa, Bernardino? Bernardino? Iya. Sebelum ditumbuk, kecepatan bola A-nya berapa? Kok bola B? 0. 0, bagus. Langsung masukin ya nanti ya. Ini MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kalian gunakan restitusi link. Bahwa koefisien restitusi nilai E itu adalah min VB aksen VA aksen per VB min VA. Catatan Bapak, kalau dia itu terjadi lenting sempurna, berarti nilai koefisien restitusi E-nya sama dengan berapa? Bernardino Johnson. Halo? Lenting sempurna, E-nya sama dengan berapa? Nah, orang ngerti, Pak, orang ngerti. Lenting sempurna, ini berarti E-nya sama dengan 1. Kalau tak lenting sama sekali, berarti dia jadi 1 gitu ya. E-nya sama dengan 0. Kalau dia itu lenting sebagian, E-nya itu berarti dari 0 sampai dengan 1. Sip. Kalau kalian nanti sudah ketemu VB, baru kalian cari apa? Pakai energi mekanik. Sip. Mudeng? Beres? Itu udah meneng wae. Iya. Coba Bapak pengen dengar suaranya Renat Tristan. Hadir? Sebentar. Kamu itu memang mau ini semuanya off cam atau memang internet Bapak yang error sih? Wah, semua kameranya dimatiin kok. Kalau gitu ya Bapak kita mati. Ini namanya kamu tidak menghargai orang tua. Ini kamu tidak menghargai orang tua ini. Kurang ajar ini. Dari tadi berarti semuanya mati semua toh. Bosan. Atau memang kebijakannya memang mati. Memang dimatiin. Ini yang nyala hanya tim Spider-Man ini. Yang lainnya mati. Aduh. Halo, ini Bapak didengerin apa enggak ya? Ya, kedengeran kok, Pak. Ayo dijawab. Kameranya ini diuripke, dadi Bapak biar lihat wajahmu gitu loh. Ini semuanya mati semua ini. Ya sudah. Kalau memang tidak berkenan.
Nah, sekarang bagaimana mencari VB aksen? Langsung pakai kekalahan momentum itu, Le. Berarti Bapak punya 2M dikali 0. Kenapa dikali 0? Mula-mula diam ya. Kemudian M dikali 2V akan sama dengan 2M kali VA aksen ditambah M kali VB aksen. M-nya Bapak coret. Berarti Bapak punya 2V sama dengan 2VA aksen ditambah VB aksen. Ini persamaan yang pertama. Ah, bagus ini. Baru Effendi sama Joeliano yang kameranya terbuka. Bapak sudah senang. Ah, sama Hans nambah lagi. Bernardino nambah lagi. Ini baru kita namanya teman. Lana kok Bapak ngoceh kamu tinggal tidur, Lionel Kusumo Hartono akhirnya muncul. Kalau aneh-aneh, besok Bapak sunat. Nah sekarang, Le, kamu pakai apa? Ini lenting sempurna. Kalau lenting sempurna berarti itu E-nya sama dengan 1. Berarti masukin aja. 1 sama dengan min VB aksen VA aksen per VB-nya tadi Bapak punya 2V ya, Le, ke kanan. Ke positif. VA-nya mula-mula diam, 0. Maka sekarang Bapak punya min 2V itu akan sama dengan VB aksen min VA aksen. Sampai di sini mudah? Ya, Ini mudeng, Pak. Mudeng, Pak. Ini berarti ini lenting sempurna ya? Iya, Yes. lenting sempurna jadi E-nya 1. Karena lenting sempurna E-nya 1. Kalau sudah seperti ini tinggal eliminasi. Nah sekarang bagaimana mencari titik tertinggi? Nah teman-teman semua, ini sekarang ini titik C. Titik C itu adalah titik tertinggi yang dicapai oleh benda A. Bagaimana mencarinya, Pak? Silakan nanti kamu eliminasi dulu. Dari persamaan 1 dan 2, kamu harus dapat nilai VA aksen. VB aksennya nggak usah dicari. Kalau sudah dapat, langsung pakai nilai. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik di C. Habis itu kamu masukin EPA plus EKA sama dengan EPC plus EKC. Bapak mau tanya sama anak paling cerdas, Lionel Kusumo Hartono. Lionel, di titik A energi potensialnya berapa, Le? Di titik A energi potensialnya berapa? Lionel. Iya, Pak. Di titik A energi potensialnya berapa? Maksimal ya, Pak? Maksimal. Acuannya dari tanah dong. Acuannya itu A. A sebagai acuan. Kan yang ditanya ketinggian dari A kan? Kan seberapa ketinggian maksimum yang dicapai A, berarti A sebagai acuan. Kalau A sebagai acuan, berarti potensial di A sama dengan piro, Le? 0, Pak. 0. Sedangkan di C itu titik tertinggi bukan? Iya, Pak. Kalau titik tertinggi itu berarti kecepatannya ada nggak? Masih ada kecepatan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Maka sekarang Bapak punya nanti setengah MB, ya toh? VB aksen kuadrat sama dengan MB dikali dengan H. Masanya kalian coret berarti hanya akan sama dengan apa? VB aksen kuadrat per 2G. Sampai di sini mudeng. Ada pertanyaan? Sip. Pak. Yes. Itu gimana, Pak? Yang akhir-akhirannya itu loh. Gini, yang untuk mencapai ketinggian maksimum kamu tinjau antara A dan C. A titik terendah, C titik tertinggi kan?
Ini Iya, kan Pak. grafik gesekan diabaikan kan? Berarti kan energi mekaniknya sama, betul? Iya. Kalau energi mekaniknya sama berarti Disamain kan energi EM-nya mekanik. kan sama kan? Tidak ada energi yang berubah kan? Maka EMA sama dengan EMC. Beres? Oke, Pak. Deal? Yuk. Berikutnya sekarang, kalau misalkan Bapak punya rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri. Ini Bapak punya begini ya. Nah, teman-teman semua, ini R-nya adalah 40 ohm. Oke? R-nya 40 ohm. Nah, sedangkan di sini ini sampai sini adalah 80 volt. Oke, Bro? 80 volt. Sedangkan ini sampai sini ini 100 volt misalkan. Ini sampai sini juga 100 volt. Sip, mudeng. Nah, sekarang yang ditanya adalah jika kecepatan sudut sumber tegangan adalah 250 radian per sekon, tentukan induktansi diri, induktor, yang B kapasitas kapasitor pada rangkaian. Nggak usah bingung. Kalau kalian menjumpai rangkaian seperti ini, hal yang harus kamu selalu ingat opole. Gambarkan diagram fasornya. Bahwa ini adalah R, resistor parti sefase sama I, ini juga ada VR. Kalau induktor murni, ingat Petuah G. Sutarto, Pak Tarto. Selalu mendahului I 90 derajat. Ini ada XL, ini ada VL. Ini ada XC, ini ada VC. Kasih waktu 2 menit untuk mencoba. Silahkan. Dan berikutnya apa? Rangkaian seri itu arusnya sama. Maka arus pada R sama dengan arus pada L sama dengan arus pada C. Kenapa? Ini karena seri. 2 menit, cepat. Yang mau mencoba silahkan. Bernardino Johnson mau punya gagasan atau ide apa enggak, Le? Bernardino Johnson punya gagasan atau ide apa tidak? Bernardino Johnson punya Belum, gagasan? Belum, Pak. Bingung? Bingung, Le? Belum, Pak. Lagi dipikirin, Pak. Ya, nggak usah bingung, santai saja. Bapak mau tanya, resistor ada hambatannya nggak? Hambatan pada resistor berapa? 40, 40 ohm. Voltase pada resistor berapa? 80 volt. Berarti arusnya bisa dicari nggak? Bisa, Pak. Bagaimana mencarinya? VR sama dengan I kali R, betul? Iya, Pak. 80 sama dengan I dikali 40. Berarti I-nya berapa?
2, Pak. 2 ampere. Sip. Matamu lihat. Ini Bapak katakan titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Lihat baik-baik. VAC dulu. VAC berarti kan ini rangkaian antara R dan L seri. Betul, Bro? Betul? Nah, kalau kamu seri, arusnya sama apa tidak? R dan R seri, arusnya sama tidak? Bernardino, arusnya sama atau tidak? Iya, Pak. Kalau sama, bisa nggak cari hambatan antara A dan C? Bisa nggak? Bisa Bisa, nggak? Pak. Caranya bagaimana? Rasa bingung. VAC berarti I kali ZAC. 100 sama dengan 2 dikali ZAC. ZAC berarti sama dengan 50 ohm. Betul? Iya, Pak. Nah sekarang matamu lihat. Apa Pak? Kalau kamu antara R dan L, itu kan berarti R-nya ke X, XL-nya ke Y. Betul ya, Le? Maka nilai ZAC itu kan bisa Bapak ganti R kuadrat plus XL kuadrat. Betul, Le? Sip. Iya, Pak. Maka Bapak punya 40 kuadrat plus XL kuadrat sama dengan 50. Kuadratin kedua ruas. Betul, Mas? 40 kuadrat plus XL kuadrat sama dengan 50 kuadrat. Berarti Bapak punya XL-nya sama dengan berapa? 2.500, Bapak kurangi 1.600 di akar. Betul, Bro? Bernardino? Iya, Pak. Berarti Bapak punya XL-nya sama dengan akar 900. 30 ohm sepakat? Iya, Pak. Nah, yang ditanya induktansi diri toh. Yang nggak usah bingung, Le. Apa, Pak? Ya sudah. XL kan omega kali L. Omeganya kamu ganti 250 kali L sama dengan 30. L-nya berarti 3/25 Henry. Sip. Jos Hans, Gregorius Han, nyaut. Ya, Pak. Ngonek sama Bapak. Iya, Pak. Oke. Sekarang berikutnya, Le, kamu tinjau antara titik A dan D. Titik A dan D itu adalah rangkaian total seri antara R, L, dan C. Maka sekarang, yuk, Bapak tinjau antara titik A dan D. Bapak punya VAD itu berarti RLC seri semuanya. Berarti dari sini, loh, aku belum dengar suaranya. Raifata hadir? Hadir, Pak. Le, matamu didelok, Le. Bagaimana mencari hambatan antara A dan D? VAD berarti boleh nggak Bapak katakan I kali hambatan total ZAD? Sip. Bisa, Pak. Berarti Bapak punya 100 sama dengan 2 dikali ZAD. ZAD ini Bapak punya piro, Le? 50 ohm. Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang matamu didelok diagram fasor Bapak. XL dan XC saling berlawanan arah dan tegak lurus dengan R. Berarti nilai ZAD itu sama dengan berapa, Raifata? Raifata? Gimana, Pak? Wah, Jan, kowe iki. ZAD kan hambatan total antara R, XL, dan XC. Sepakat dulu? Sepakat, Pak. Nah,
kalau hambatan total seri itu kan jumlah setiap hambatannya, betul? Iya, Pak. Tetapi matamu didelok gambar Bapak. Bapak punya R, dia tegak lurus XL. XL dan XC itu berlawanan arah. Maka bagaimana menentukan jumlah daripada ketiga hambatan ini? Resultan, Pak, pakai itu Pythagoras. Maka vektor kan? Maka Bapak punya Iya. R kuadrat, ini Bapak XL min XC dikuadratin. Sepakat, Le? Sip? Betul, Pak. Betul, Pak. Berarti Bapak punya, ZAD ini Bapak punya piro, Le? 50, ya toh, Le? Ini akan sama dengan 40 kuadrat plus XL Bapak punya piro mau? 30 min XC dikuadratin. Betul, Raifata? Betul, Pak. Kalau Bapak punya demikian, berarti kan Bapak punya 900 akan sama dengan 30 min XC dikuadratin. Betul? Betul, Pak. 900 itu kan bisa dari 30 kuadrat atau min 30 kuadrat. Sepakat? Raifata, sepakat? Bisa, Pak. Berarti kan Bapak punya plus minus 30 sama dengan 30 min XC. Betul ya, Le? Betul, Pak. Kalau Bapak ambil yang 30, berarti Bapak punya 30 sama dengan 30 min XC. XC-nya ketemunya piro? 0 bukan? Iya, Pak. Kalau 0 nggak mungkin dong. Sip. Iya, Pak. Maka Ya, ambillah Pak, yang min 30. Berarti nilai XC-nya sama dengan piro, Raifata? 60. Nah, habis itu XC-nya kamu cari dari mana? Kan sekarang baru dicari induktansi kapasitas-kapasitor, Bro. Berarti Bapak punya 1/, omega C sama dengan 60. 1/250 kali C sama dengan 60. Berarti C-nya 1/250 kali 60 farad. Sampai di sini mudeng apa ora? Mudeng, Pak. Oh ya, itu yang 250 juga biasanya dari soal aja kan. Berarti ini dari carinya dari menggunakan Z. Berarti untuk cari L sama C-nya. Iya. Jadi kata kuncinya kalau rangkaian RLC seri itu langsung gambar diagram fasornya pasti ketemu. Kuncinya hanya di situ saja. Mau soal dibikin model apapun tidak masalah. Catatan Bapak berikutnya. Saya mau tanya sama anak paling cerdas yang kedua. Hans hadir? Hanstein hadir? Hadir, Pak. Laporan dulu kondisi kesehatan bagaimana? Mendingan sih Pak, tapi masih batuk-batuk sama rada hangat Pak. Oh, sudah PCR? Rencananya besok Pak. Oke, PCR kalau negatif baru ikut US. Kalau enggak, lapor sama moderator. Ya? Iya Pak, siap Pak. Catatan Bapak berikutnya. Pertanyaan saya. Induktor kalau diberi, nah nanti kalau ada soal, Bapak masih punya RLC seri ya. Kata-katanya begini. Kalau induktor ini Bapak beri sumber DC. Hans, apa yang akan terjadi Hans? Apakah dia memiliki hambatan apa tidak? Kurang tahu Pak. Kok kurang tahu? Kamu jangan bikin malu guru fisika. Hambatan pada induktor atau seringkali dinamakan sebagai reaktansi induktif
Itu kan nilai XL-nya itu kan omega kali L. Betul Hans? Iya, Pak. Omega itu bisa Bapak ganti sebagai apa? Oke? 2 PFL. Betul nggak Mas? Sekarang kalau diberi sumber DC, yang mana frekuensi DC itu kan tetap, maka kan grafiknya grafik lurus kan, maka frekuensinya sama dengan 0. Kalau frekuensinya itu sama dengan 0, berarti hambatan pada induktornya itu sama dengan 0 nggak Hans? Halo? Iya, Wah, Pak. ini kata kuncinya. Tetapi ketika dia itu diberi sumber DC, sudah, sekarang diberi sumber AC. Yang mana frekuensi daripada AC itu berubah-ubah. Dia bentuknya berupa grafik sinus. Maka ada frekuensi gelombangnya. Kalau frekuensinya itu tidak sama dengan 0, berarti nilai XL-nya itu kan juga tidak sama dengan 0. Betul Hans? Maka Ya, Pak. hambatannya bergantung dengan frekuensinya juga. Nah sekarang Bapak mau tanya, apa yang terjadi kalau sekarang itu kapasitor? Kalau Hans sudah, sekarang Bapak mau tanya sama yang belum ditanya. Samuel hadir, Samuel? Hadir, Pak. Oke, Samuel Giral. Kalau Bapak sekarang punya kapasitor. Kapasitor itu Bapak kasih sumber DC. Apa yang akan terjadi? Effendi, kamu itu di rumah. Kenapa, Pak? Iya, Pak, lagi di rumah. Nah, ketemu Bapak yang pakai batik atau apa, kok ya pakai cancut, bikin malu Pak Wali aja. Pakai Waduh. celana, yang bener lah. Sembrul nih anak. Samuel Giral, kembali ke Samuel Giral. Hambatan pada kapasitor sebagai apa, Le? Ingat reaktansi kapasitif. XC itu kan seper omega C. Berarti seper 2 PFC. Betul Samuel Giral? Nah Betul, Pak. sekarang, kalau diberi sumber DC, frekuensinya kan sama dengan 0, Le? Sehingga Bapak punya apa? XC-nya 1/0. Itu infinite nggak? Iya, Pak. Kalau infinite berarti arus bisa mengalir nggak? Nggak bisa, Pak. Maka ketika diberi sumber DC, dia sebagai penyimpan muatan. Tetapi ketika nanti ada pertanyaan sumbernya adalah AC, yang mana frekuensinya itu tidak sama dengan 0, maka XC-nya juga tidak sama dengan 0. Ada hambatannya, maka dia bisa diberi sumber AC. Jadi kalau diberi sumber AC, maka pasti ada arus. Tetapi berbeda dengan resistor. Resistor itu hambatannya, R-nya kan sama dengan rho L per A. Bergantung hambat jenis, panjang, dan luas penampang. Dia tidak bergantung sama frekuensi. Maka ketika dia diberi sumber AC maupun diberi sumber DC, pasti ada arus yang mengalir. Siprul, Louis Effendi, Bapak masih punya waktu berapa menit? Harusnya waktu Bapak sampai 10.30 sih, Sos. Oh ya sudah. Berarti Bapak sudah selesai? Betul, Pak. Iya. Oke, ya sudah, Le. Silahkan hal yang Bapak sampaikan ini dipelajari. Kalau masih ada yang belum paham, boleh WA Bapak atau Pak Tarto ya. Nanti kita, pokoknya Bapak dan Pak Tarto pengen kamu mendapatkan hasil yang maksimal di ujian sekolah. Tetapi dengan proses yang jujur. Oke, Bro? Ya, terima kasih untuk perjumpaannya hari ini. Waktu saya berikan ke Pak Mudes. Terima kasih Pak Heru.